Jinayah adalah semua perbuatan yang diharamkan. Perbuatan yang diharamkan adalah tindakan yang dilarang atau dicegah oleh syara. Atau kata lain, jinayah itu perbuatan jahat atau salah yang mempunyai konsekuensi membahayakan jiwa, akal, agama, kehormatan. Pengertian jinayah dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu pengertian luas dan pengertian sempit. Dalam pengertian luas, jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat mengakibatkan hukum had atau tazir. Dalam pengertian sempit, jinayah merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dapat menimbulkan sanksi had bukan tazir. Dalil penerapan fikih jinayah. Pengertian jinayah secara istilah fuqaha sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah adalah wal hina yakul ismun lifi lin muharramin syar'an war sawaun waqa'a kifik lu alainafsin au malin au ghairi zolika. Artinya, jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Putri. Pengertian jarimah. Secara terminologi, jarimah adalah larangan syara yang diancam oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hukuman had atau tajir. Larangan-larangan tersebut ada kalanya berupa mengerjakan perbuatan yang dilarang atau meninggalkan perbuatan yang diperintah. Kan dengan kata-kata syara. Pada pengertian tersebut adalah suatu perbuatan baru dianggap jarimah apabila dilarang oleh syara. Yang dimaksud dengan larangan adalah mengabaikan perbuatan terlarang atau mengabaikan perbuatan yang diperintahkan. Syara suatu ketentuan yang berasal dari nas, had, atau adalah ketentuan hukuman yang sudah ditentukan Allah. Sedangkan tajir ialah hukuman atau pengajaran yang besar kecilan ditetapkan oleh penguasa. Abdul Qadir Audah menyatakan jarimah adalah melakukan perbuatan yang diharamkan yang apabila melakukannya mengakibatkan ancaman sanksi hukum tertentu atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang. Yang diancam sanksi hukum tertentu apabila tidak melakukannya atau dengan kata lain melakukan atau meninggalkan perbuatan yang keharamannya telah ditetapkan oleh syariat dan adanya ancaman hukuman tertentu. Perbuatan dianggap jarimah bila suatu perbuatan dianggap jarimah apabila dapat merugikan kepada aturan masyarakat, kepercayaan atau merugikan kehidupan anggota masyarakat, baik benda kehidupan anggota masyarakat, baik benda, nama baik, atau perasaannya dengan pertimbangan-pertimbangan lain yang harus dihormati. Macam-macam jarimah. Yang pertama, jarimah hudud. Kata hudud adalah bentuk jama dari kata had. Pada dasarnya, had berarti pemisah antara dua hal atau yang membedakan antara sesuatu dengan yang lain. Hukuman-hukuman yang dijatuhkan pada para pelaku kemaksiatan disebut hudud karena hukuman tersebut dimaksud untuk mencegah agar orang yang dikarenakan hukuman tidak mengulangi perbuatan yang menyebabkan dihukum. Yang kedua ada jarimah kisadiyat. Jarimah kisadiyat ialah perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukuman kihas maupun diat. Hukuman yang berupa kihas maupun hukuman yang berupa diat adalah hukuman-hukuman yang telah ditentukan batasannya dan tidak mempunyai batas terendah maupun batas tertinggi, tetapi menjadi perseorangan hak manusia dengan pengertian bahwa korban bisa memaafkan pelaku jarimah dan apabila dimaafkan oleh korban, maka hukumannya menjadi hapus.
Yang tiga ada jarimah tazir, yaitu mencegah dan menolak, karena ia dapat mencegah pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan pengertian kedua yaitu mendidik. Tajir diartikan mendidik karena tajir dimaksud untuk mendidik dan memperbaiki perbuatan pelaku agar ia menyadari perbuatan jarimahnya, kemudian meninggalkan dan menghentikannya. Sekian presentasi dari kami. Apakah ada yang ingin bertanya? Cepat selesainya ya. Silakan pada kelompok yang lain memberikan pertanyaan terkait dengan jinayah ya. Silakan. Bapak, saya ingin bertanya. Ya, Saya Hairunisa Nur Aziza dari kelompok 3. Saya ingin bertanya, apa saja tindakan jinayah yang mendapatkan sanksi berdasarkan syariat Islam? silakan kepada kelompok